Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah perkembangan peserta didik dari kelas 2F akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Namun, sebelum kami menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Syifa Hanifah, Rahil Puan saya sendiri, Stefani Gumaika, Tiara Nisa, dan Widya Agustin. Selanjutnya, mengenai materi. Dalam sebuah kehidupan, anak ada dua proses beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dua proses ini saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan sendiri-sendiri, namun dapat dibedakan penggunaannya. Selanjutnya, mengenai definisi. Apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Adapun definisi perkembangan yaitu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Dalam sebuah perkembangan, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks dalam pola yang benar, sebagai hasil dari proses pematangan sehingga organ tersebut dapat menjalankan fungsinya. Perkembangan bersifat kualitatif, yang pengukurannya lebih sulit daripada pengukuran pertumbuhan. Selanjutnya, faktor-faktor akan dijelaskan oleh Stefani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama ada faktor yang terjadi sebelum lahir, yaitu kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus atau bakteri waktu dalam kandungan, seperti penyakit TBC, kolera, sakit gula, dan lain-lain. Ada faktor yang terjadi ketika lahir atau saat kelahiran, yaitu seperti pendarahan pada kepala bayi ketika dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena saat kelahiran bayi menggunakan bantuan tang atau overdosing. Terus ada faktor yang dialami bayi sesudah lahir, yaitu pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala janin pernah terpukul atau terganggu berbagai jenis penyakit. Yang terakhir ada faktor psikologis, yaitu bayi ditinggalkan oleh ayah, ibu, atau keduanya. Anak dititipkan pada suatu lembaga rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain, sehingga anak tidak mendapatkan perawatan jasmani dan cinta kasih orang tua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Perubahan yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangan. Next. Perubahan yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangan yaitu ada dalam ukuran, berat bayi ketika lahir sekitar 3 kg, lalu setelah bulan ke-6 dapat mencapai 6-8 kg. Panjang bayi ketika lahir sekitar 50 cm, lalu setelah berumur 1 tahun menjadi sekitar 60 cm. Dalam perbandingan, dari segi fisik adanya perbandingan besar kepala dan anggota badan lainnya. Perbandingan tidak real, berhayal dengan hal-hal yang tidak rasional, namun semakin lama akan semakin lebih rasional dan sedikit berhayal. Perkembangan sosial yang lebih luas, yang berawal hanya bermain di lingkungan keluarga menjadi berkawan dengan orang lain. Next. Dalam pergantian hal-hal lama. Ketika bayi terdapat kelenjar buntu atau kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit menghilang ketika dewasa. Bahasa bayi yang awalnya tidak jelas menjadi semakin hilang dan berubah dengan perkataan yang lebih jelas. Dalam memperoleh hal-hal baru. Ketika bayi tidak memiliki gigi, lalu terjadi perkembangan. Bertumbuhnya gigi secara bertahap. Menjelang remaja, mulai muncul tanda-tanda akil balik. Memperoleh berbagai pengetahuan dan lingkungan formal ataupun informal.
nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Next. Satu, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan sebelum lahir. Manusia terlahir dari suatu proses pertumbuhan antara pertemuan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Lalu sekitar umur 2 bulan berubah menjadi janin, lalu setelah 3 bulan berubah menjadi bayi. Yang B, pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia berlangsung hingga dewasa. Pertumbuhan manusia dibagi menjadi 4 periode utama, yang di dalamnya dibagi lagi menjadi 2 periode cepat dan 2 periode lama. Saat anak berusia 0-6 bulan pertama, pertumbuhan akan terasa cepat. Kemudian pada usia 1 tahun akan sedikit melambat. Lalu kembali stabil hingga kematangan selanjutnya. Kemudian pada umur 15 atau 16 tahun, pertumbuhannya akan cepat kembali atau biasa yang disebut dengan ledakan pubertas. Hingga akhirnya periode ini disusul dengan periode stabil hingga tahap dewasa. Dua, intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Pada dasarnya, pikiran merupakan cermin atau menunjukkan bagaimana fungsi otak berjalan. Oleh karena itu, kemampuan intelektual lazim disebut kemampuan berpikir yang dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Lalu, perkembangan ini berlanjut pada perilakunya, yaitu tindakan menolak atau memilih sesuatu. Fungsi ini terus berkembang mengikuti kekayaan pengetahuannya tentang dunia luar dan proses belajar yang dialaminya, hingga pada saat mampu melakukan peramalan atau prediksi, perencanaan, dan berbagai kemampuan analisis dan sintesis. Next. Tiga, emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku lainnya. Sebaliknya, apabila seseorang bergembira, ia akan melonjak-lonjak sambil tertawa dan sebagainya. 4. Sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain, seperti orang tuanya atau keluarganya. Dalam perkembangan selanjutnya, ia kemudian mengenal dan bergaul dengan orang sekitarnya, kemudian mengenal kehidupan bersama bermasyarakat atau kehidupan sosial. Lima, bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Tangisan bayi saat lahir merupakan komunikasi pertama yang dilakukan seorang bayi pada orang sekitarnya. Kemudian saat perkembangan awal, bayi mulai menyampaikan isi pikiran atau perasaannya melalui tangisan atau ocehan. Lalu saat berusia 6-9 bulan, bayi mulai berbicara 1-2 patah kata. Hingga seterusnya anak mampu menyusun kata dan kalimat. 6. Bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. 7. Sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu 1. Penguasaan pengetahuan atau kognitif, 2. Penguasaan nilai dan sikap atau afektif, dan yang terakhir penguasaan psikomotorik.
pada saat bayi, ketiga hal itu belum dipersoalkan dalam lingkungan. Namun dalam proses selanjutnya sangat perlu diperhatikan sehingga kelak anak menjadi seorang yang mampu menentukan sifat yang positif dan menjunjung tinggi nilai dan moral di masyarakat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Next. Yang pertama, remaja menurut hukum. Dalam hubungan remaja dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja, walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Yang kedua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan. Dalam kedokteran dan ilmu-ilmu yang lain terkait remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Laki-laki ditandai dengan bentuk tubuh yang sempurna dan alat kelamin sudah dapat berfungsi dengan sempurna juga. Yang ketiga, remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Menurut Sarlito, puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Next. Dan tugas-tugas perkembangan. Hafigus mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan ekonomi. Yang kelima, mencapai kebebasan emosional dan orang dewasa. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. Yang kesembilan, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan terakhir, menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Selanjutnya, saya kembalikan ke Syahwil Fuad. Sekian dari kami, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.